Takwa Aquarium Channel. Jangan lupa Like, komen, serta subscribe dan subscribe channelnya channel Takwa Aquarium. Channelnya bakul iwak ngapak, nek ora ngapak ora kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channelnya Takwa Aquarium, channelnya bakul iwak ngapak, nek ora ngapak ora kepenak. Dan bersama saya kali ini ada Bapak Insinyur Widya Ruswanto MSI. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan Jakarta. Dan beserta Bapak Arif dari Dinas Sekretaris Dinas Kabupaten Banyumas. Perikanan Kabupaten Banyumas. Ada Bapak Bambang dari Din Dinas Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas juga. Dan ini rombongan dari Jakarta, Pak Kholik Pak dan Kholik. Pak Roni. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widya beserta rombongan dan Pak Arif juga karena berkenan singgah di tempat kami tentunya. Dan alhamdulillah suatu kehormatan buat kami Takwa Aquarium kedatangan beliau, dan saya yakin bukan tanpa sengaja Allah mempertemukan kita di balik ini semua. Semoga merupakan pembuka keberkahan dan kesuksesan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin menyampaikan bahwa tempat kami Takwa Aquarium merupakan salah satu mitra binaan dari Satker BPP 3 Racer Ikan Hias Cibinong Bogor. Dan manfaat yang saya dapat setelah mendapat bimbingan dari BPP 3 Pak, mulai pelatihan, cara perawatan ikan, karantina, dan pengiriman ikan sudah saya terapkan untuk kegiatan sehari-hari. Sehingga selama 1 tahun ini saya mengirim keluar kota, sudah banyak sekali Pak manfaatnya. Dan alhamdulillah pelanggan tidak ada yang komplain satupun. Mereka puas dengan pelayanan kami, cara pengepakan, cara pengiriman, mereka tidak pernah komplain. Alhamdulillah itu manfaat. Itu salah satu manfaat ya Pak. Sangat besar pengaruhnya buat Takwa Aquarium dalam 1 tahun ke sini. Terima kasih banget atas semuanya dari dinas yang sudah berjuang lah ya, Pak Bambang, dan memfasilitasi, membimbing saya yang memang mengawasi. tidak tahu apapun, penjual ikan hias yang asal dodol kayak gitu Pak, istilahnya sing awal-awal yang memang ngertinya dodol kayak gitu, sekarang sudah sampai di titik yang sekarang tentunya dari support Dinas Kabupaten Banyumas dan teman-teman semua. Dan di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Widya selaku Kepala Balai Besar BPP 3KP BPP 3KP Jakarta. Ada 4 yang saya ingin tanyakan ya Pak. Untuk yang pertama, agar teman-teman ini lebih mengenal apa sih itu Racer Bogor seperti itu Pak. Racer Ikan Hias Cibinong Bogor. Karena ada beberapa teman-teman saya yang memang sering menanyakan, kok sering banget upload sih tentang Racer Ikan Hias Cibinong Bogor, sebenarnya apa seperti itu. Jadi ada 4 poin yang saya tanyakan. Yang pertama, apa sih itu Racer Ikan Hias Cibinong? Untuk yang kedua, fasilitas apa yang ada di sana? Dan untuk yang ketiga, programnya apa saja? Dan yang keempat, bagaimana pelaku usaha seperti saya untuk mengajukan mitra dengan Racer Cibinong? Itu saja. Monggo. Banyaknya 4 pertanyaan, banyak banget tadi sini. Jadi jawab yang singkat-singkat aja Pak. Oke, pertama Racer. Jadi sebelum Racer kita terapkan dulu bahwa BPP 3KP itu merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Kantornya itu ada di Setu Cilangkap di Jakarta. Nah, BPP 3KP mempunyai 4 satker. Ada di Mataram, ada di Ambon, ada Pelabuhan Ratu, dan salah satunya juga di Cibinong. Nah, Cibinong ini punya keunikan karena Cibinong ini adalah satu-satunya satker yang mengelola ikan hias. Tuh Pak, ini Pak Sekdis nggak pernah ke sana ini. Insya Allah kita lagi. Ayo Pak ya. Nah, apa sih yang ada di Racer? Jadi Racer itu fungsinya yang pertama
fungsi promosi dan pemasaran. Jadi kita bantu teman-teman pelaku ikan hias melakukan promosi dan pemasaran ikan hias. Yang kedua juga edwisata ikan hias. Ini terutama untuk teman-teman yang anak-anak di SD, TK, SMP, SMA itu, atau malah anak kuliah ya. Kalau SD, SMP, SMA mungkin mau melihat saja, tapi kalau yang kuliah biasanya magang, kemudian KKN itu bisa di Racer Ikan Hias. Kemudian ada lagi kita promosi dalam bentuk kita punya tempat yang namanya exhibition hall. Itu fungsinya untuk para komunitas penghobi untuk melakukan kontes ikan hias. Contohnya ikan hias arawana, kemudian cupang, lohan, maskoki, gabus juga, cana juga sudah melakukan kontes di sana. Tahun ini ada koi. Nah, tahun ini malah kita rencanakan ada ikan koi. Nah, selain itu untuk pemasaran, kami juga mempunyai sarana prasarana, ada 4 gedung yang di dalamnya, 3 gedung di dalamnya berisi kolam-kolam dan 1 gedung berisi akuarium. Nah, itu adalah fungsinya apa? Pertama untuk stocking, kedua untuk menyamakan ukuran, standarisasi, kemudian juga untuk pameran atau promosi kepada orang yang mau membeli ikan ke pelaku usaha. Nah, pelaku usaha bisa menyewa gedung itu untuk pemasaran produknya. Pada saat ini sudah ada di gedung Racer 1 itu disewa oleh PT LNGC yang bergerak di bidang ikan koi. Kemudian di Racer 4, di Racer 1 itu ikan koi dan koki. Di Racer 4 disewakan oleh PT Beki Indo Batik. Nah, itu banyak jenis ikannya dan malah di sana sudah ada showroomnya khusus menjual ikan hias. Nah, yang paling penting di Racer 4 itu sudah ada instalasi karantina ikan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu UKM yang nggak punya instalasi. Nanti mereka bisa membawa ikannya ke situ untuk dikarantina sebelum dikirim, baik itu ke dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kalau Pak Sekdis impor ikan nih dari luar, nggak punya tempat karantina nih, boleh pakai tempat di situ. Berarti saya potong. Misal contoh ya Pak, saya kok mau kirim berarti bisa ya Pak San? Bisa, kita sudah saya sendiri bersertifikat. untuk aquarium sebenarnya sih udah banyak sekali orderan dari luar pulau Pak. Ya. Cuma saya itu masih kendala di izin dan lain-lain ya Pak Kodok. Untuk izin dan ke tempat karantina. Misalkan suatu saat nih saya kok mudah-mudahan jika memang Allah sudah berkehendak, kan tidak yang bisa, tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Bisa go internasional, bisa ya Pak, misalnya karantina di situ, terus langsung kirim kayak gitu apa gimana? Bisa. Tinggal nanti berhubungan dengan petugas kami di sana, harus bikin surat dulu, kemudian telepon, karena jangan mendadak, nanti mendadak gak ada orang, makanya gak ada yang terlayani, jadi harus telepon dulu, harus buat surat dulu, nanti biar dikarantina sesuai aturan, baru bisa keluar. Itu ada biayanya ya Pak? Nah, biayanya nanti pakai PNBP. Barangkali gratis kayak gitu. Oh, gratis ada khusus nanti. untuk binaan atau gimana gitu enggak ya? Tetap ada biayanya. Iya, gratis dibayarin sama suami. Nah. Anggaran untuk yang pertanyaan yang berikutnya. Apa? Program. Programnya apa aja? Program terutama untuk di Racer ya, kami ada program pertama, kita bantu UKM untuk memasarkan produknya dengan membangunkan kios. Itu nanti pas Pak Bambang misalnya pensiun mau bikin kios di sini, sudah nggak enak saingan sama Takwa, bikin di sewa di sana, kita bikinkan kios. Nah, tahun ini saya 25 kios supaya UKM itu bisa memasarkan ikan hiasnya, kios-kios. Berarti untuk Takwa juga bisa masuk ya Pak kalau Takwa sudah lebih bagus, jadi nggak boleh. Soalnya bukan lebih bagus Pak, di sini kan menurut saya kurang strategis nih. Oh, Pilih iya. yang
yang lebih strategis gimana itu Pak? Ya boleh, nanti tetap harus Mudah-mudahan ada PNBP-nya, ada bayarnya, Oh. murah kok. Mudah-mudahan tak beruntung jelas. Terus ada program apa lagi? Nah, untuk UKM kita juga ada program pembinaan, namanya program inkubasi bisnis untuk ikan hias. Itu persyaratannya harusnya UKM-nya sudah tumbuh, bukan yang masih baru, tapi sudah ada, sudah tumbuh. Nah itu persyaratannya harus diajukan oleh dinas. Jadi para pelaku ini harus berhubungan sama dinas, karena kalau nggak sama orang dinas, terutama kabupaten, kami nggak layani. Takutnya kami melayani, tapi apa ya, itu mungkin dia hanya main-main saja. Tapi kalau sudah di ACC oleh dinas ya, di Takwa ini kan sebelum berangkat di ACC ini ya, diverifikasi oleh Pak Bambang, oleh Pak Arif, oleh teman-teman, datanya benar, orangnya benar, tempatnya ada. Nah baru dari situ kita cek apakah orangnya juga memang berminat atau enggak. Nah itulah dari situ, dari wawancara baru kita tetapkan. Tahun 2022 ini sebenarnya kita ada 4 yang kita calonkan untuk tenan, tetapi kita coba untuk mendekatkan ke kampung budidaya Pak Arif, budidaya ikan hias. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang lain, UKM ikan hias yang lain untuk tetap mendaftarkan, mungkin tidak dalam bentuk tenan tapi dalam bentuk pembinaan, binaan saja. Hanya mungkin fasilitas yang kami berikan agak lebih sedikit, misalnya kalau pelatihan kita undang mereka mungkin pakai Zoom atau bagaimana. Tapi kalau didatangi ya insya Allah kita datangi. Itu untuk UKM ya. Kemudian kita juga program lagi selain IKI, kita juga mulai bertahap akan menyiapkan tempat untuk ekspor dan impor satu tempat. Jadi bea cukainya juga ada di situ. Nah ini yang kita harapkan. Dan kemudian yang paling penting, kita ada program link and match antara pelaku pembudidaya dengan pemasar. Misalnya pemasar dari Tulungagung, dia mencari pasar di sini, ternyata Takwa nih punya pasar, udah kita matchkan. Jadi antara mereka nih nggak bisa saling mengaitkan. Dan kemudian nanti kita ada program untuk penjualan secara online. Itu Mbak Takwa. Oh, berarti untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini yang paling banyak Pak kemarin. Itu bagaimana pelaku usaha bisa mengajukan untuk menjadi mitra dengan Riser Cibinong? Sebenarnya semua pelaku usaha bisa. Tidak ada tidak bisa. Karena kita adalah kita itu satu-satunya pembina pemasaran ikan hias. Kalau yang lainnya budidaya Pak ya, budidaya, kemudian pembesaran, nah kita satu-satunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk itu pertama tentunya dia sudah tumbuh dulu, jadi bukan dari awal. Kemudian lapor ke dinas, nanti ada persyaratan harus mungkin ada izin-izinnya segala macam, sudah lengkap. Kemudian ada tempatnya, nanti dari dinas baru disampaikan ke kami. Kami akan melakukan verifikasi, kalau sudah nanti akan kami panggil untuk pelatih. Nanti itu kalau tenan bisa 2 tahun kami latih. Tapi kalau untuk pembinaan ya mungkin tahun ini hanya pembinaan, tahun depan kalau sudah bagus, kalau dia bisa masuk tenan kita masukkan tenan. Jadi terus bergulir. Dan ada kesempatan untuk pertama berhubungan dengan para pelaku pemasar yang sudah ada di Riser seperti NGC, Luki, jadi mereka punya kesempatan untuk ikut dengan pemasaran mereka. Yang kedua, mereka mungkin bisa mendapatkan informasi terkait benih yang bagus, ikan yang bagus yang dipunyai oleh pelaku usaha di Riser, dan mereka bisa melakukan pembelian untuk dijual belikan kembali. Banyak manfaatnya. Berarti keuntungannya banyak sekali ya Pak jika Banyak. jadi tenan mitra binaan Riser Iya, Cibinong. insya Allah. Itu tadi ya teman-teman penjelasan dari beliau Bapak Widya Kepala Balai Besar BPP BPP 3KP Jakarta.
Terima kasih banyak Pak penjelasannya, semoga bermanfaat dan terima kasih buat Terima kasih. teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat Kesan, dan menghibur kesan, teman-teman kesan, kesan, semua. kesan. Dan untuk Bapak Widya, kesan dan pesan untuk Takwa Aquarium. Saya ngelihat Takwa ini kaget sebenarnya. Kalau Pak Sekdes juga nggak bilang-bilang masuk gang. Kenapa, Saya pikir Begitu masuk iya masuk dulu, tapi ternyata tempatnya waduh luar biasa. dengan suguhannya, Tempatnya juga luar biasa. Kesannya Pak. Misalnya ini masih bisa dikembangkan, masih banyak. Saya lihat ikannya masih kurang beragam. Betul. Iya. Ya, ada beberapa jenis ikan dari Kalimantan yang belum masuk, nanti dari Sumatera juga belum masuk. Mudah-mudahan bisa masuk, tapi jangan lupa untuk ikan-ikan yang masuk CITES atau ikan predator yang dilindungi jangan Diperjualbelikan. Nah ini harus konsultasi ke Pak Ya. Sekdis. Ya. Ada Pak Sekdis, nanti ikan-ikan apa aja yang harus pakai surat, Ya. jangan nggak pakai surat nanti disita. Masih banyak belajar lagi ya Pak. Ya. Ya. Berarti mohon bimbingannya untuk kepala dinas setempat dan Ya. khususnya Banyumas gitu. Ya. Jadi masih dibimbing lagi ya Pak, Ya, apalagi ya. saya yang sangat-sangat kayak gini. Ya, Ya. prinsipnya ya Banyumas bangga lah ya punya Takwa yang bisa berkembang pesat, dan terima kasih kepada teman-teman Pak Kepala Balai. Kami mohon agar pembinaan ini kita bisa teruskan. Ya. Saya kira punya prospek yang bagus untuk Kabupaten Banyumas. Ya, dan saya juga berharap nih Siap. takwanya bukan di sini aja. Ya. Alhamdulillah Pak, memang benar Pak. Sejak saya mengikuti binaan di sana, BIMTEK di sana, itu berpengaruh besar Ya. bagi saya sendiri. Ya. Saya termotivasi terus untuk lebih maju, lebih berkembang, melihat perkembangan di sana pun sampai rumah saya bisa. Alhamdulillah saya terapkan ketika pembinaan di sana 1 tahun, alhamdulillah berkembang. Menurut Pak Bonbon gimana Pak? Berkembang apa enggak? kalau saya melihatnya itu dari awal sekali ya. Iya, pokoknya nol banget ya Pak. Iya, nggak nol banget sih, sudah bagus, dan kemudian ini sudah luar biasa pencapaiannya, dan saya melihatnya dari omset Pak. Nah, tadi nggak pernah cerita beliau ini omsetnya dulu berapa, sekarang berapa, itu kurang. Naik Sekarang luar biasa Pak. Ya, jadi itu omsetnya sekarang luar biasa, mungkin rahasia tapi harusnya dicerita di blog lain, di blog Benar, lain. benar, iya. Bisa Memang sih Saya kira berikutnya itu ya. bagus sekali. Ya, tetap semangat walaupun pandemi. Terima kasih juga untuk Dinas Kabupaten Banyumas yang sudah mensupport. Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sampai berada di titik ini Pak, dan mudah-mudahan lebih bisa berkembang. Harapan saya sih lebih bisa maju di Takwa Aquarium. Kalau ada kritik dan saran monggo lah, karena Ini kita masih Bapak kita tahu bahwa Pak- banyak orang yang berlatih dan belajar tapi tidak menggunakannya. Tapi yang di Takwa ini ada belajar, berlatih, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang memang budaya yang harus dirubah seperti itu. Dan mereka pakai online ini Pak. Nah, itu salah satu peranan yang teknologi yang memang sudah sangat Alhamdulillah sih untuk media sosial, baik itu YouTube, WA dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Ketika saya upload seperti ini kayak gitu, itu penjualan meningkat drastis Pak. Alhamdulillah. Terus habis dari pembinaan dari sana, saya sama suami tentunya karena saya nggak bisa bergerak sendiri, kita bermusyawarah gimana saya bisa maju, berkembang, wajib harus di situ timbul semangat gimana saya bisa berkembang, gimana mencari pelanggan, mempertahankan pelanggan sebaik mungkin itu loh Pak. Alhamdulillah pelanggan saya itu belum ada, mudah-mudahan jangan sampai itu yang komplain bahwa Takwa seperti ini kayak gitu, belum ada. Mudah-mudahan Ya, tetap menjaga kepercayaan pelanggan. mudah-mudahan selalu sukses. Terima kasih. Rezekinya takwa juga Pak. Iya. Amin. Rezekinya takwa, singkatannya tak kenal waktu. Namanya bapak ibunya kan berjuang dari nol banget kan. Dulu saya modalnya cuma 200.000 loh Pak, pakai ember di pasar, keliling dari sekolahan ke sekolahan, terus ada pokoknya modalnya itu minim banget 200.000, kita ngontrak Jangan sampai nangis. seperti sekarang. Tisu mak, tisu. Luar biasa. Singkat cerita ya teman-teman,
Nyong dadi melu nangis Terima loh. kasih. Selalu setia. Om iki serius-serius gara kayak gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jangan lupa Like, like, komen, komen, serta subscribe dan subscribe channelnya channel Takwa Takwa Aquarium. Channelnya Bapak Liwa ngapak, nek orang ngapak orang kepenak. oh iya. Siap. Alah ya. Sukses. Pak Widya, Pak Banyak kan Arif, mendoan. Terima kasih banyak Pak